Pada tanggal 9 November tahun 2022, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mustaqimiyah melaksanakan perjalanan rihlah ke beberapa tempat di Pulau Jawa. Yang pertama, kami berziarah ke makam Sunan Ampel. Sunan Ampel atau disebut dengan Raden Rahmat adalah putra tertua Maulana Malik Ibrahim. Menurut Babat Tanah Jawi dan Silsilah Sunan Kudus, di masa kecilnya ia dikenal dengan nama Raden Rahmat. Ia lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi dan diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Nama Ampel sendiri diidentikan dengan nama tempat di mana ia lama bermukim, yakni daerah Ampel atau Ampel Denta, wilayah yang kini menjadi bagian dari Surabaya. Beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi. Sesudahnya kami dari makam, kami pun melanjutkan ke perjalanan selanjutnya, yaitu makam Gus Dur. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilahirkan di Jombang, Jawa Timur 4 Agustus tahun 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hashim yang merupakan putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang. Tahun 1949, ayah Gus Dur diangkat menjadi Kepala Menteri Agama pertama, sehingga keluarga Wahid Hashim pindah ke Jakarta untuk memasuki suasana yang baru. Setelah kepindahannya di Jakarta, berbagai tamu dari berbagai kalangan bertamu ke kediaman Wahid Hashim. Hal itu menjadikan Gus Dur menambah pengalaman untuk mengenal dunia politik. Sejak kecil, Gus Dur sudah terlihat memiliki kesadaran penuh untuk mengemban tanggung jawab terhadap Nahdlatul Ulama. Sekitar bulan April tahun 1953, Gus Dur bersama ayahnya berangkat ke Sumedang. Di samping itu pula, terdapat makam Kiai Haji Adnan Ali. Kiai Haji Adnan Ali lahir pada 3 Juni tahun 1900 Masehi di pesantren Mas Kumambang, Kabupaten Gresik. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Muhsinah dan Kiai Haji Ali. Kiai Haji Adnan Ali wafat pada tanggal 17 Rabiul Awal tahun 1411 Hijriah atau 6 Oktober tahun 1990 Masehi dalam usia 90 tahun. Ulama karismatik itu kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga pesantren Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Adnan Ali kecil, umur 5 tahun, beliau memulai pendidikannya dengan belajar agama Islam kepada pamannya, Kiai Haji Fakih, di Pondok Pesantren Mambang. Setelah berusia 14 tahun, beliau melanjutkan belajar dengan menghafal Al-Quran kepada Kiai Haji Munawar Kauman Sedayu Gresik. 4 tahun kemudian, beliau mengikuti kakaknya mondok di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Saat menjadi santri di Tebu Ireng, Kiai Haji Adnan Ali menjadi kepercayaan dan santri kesayangan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pasalnya, beliau adalah hafiz Al-Quran dan alim. Tak jarang Kiai Haji Hashim sering meminta pendapat kepada beliau bila mana ada permasalahan seputar fikih. Beliau sering diminta menjadi imam menggantikan Kiai Haji Hashim saat berhalangan hadir, khususnya saat Ramadan, jadi imam sholat tarawih di Masjid Tebu Ireng. Perjalanan yang ketiga, yaitu berziarah ke makam Sunan Kalijaga.
Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kala itu, nama kecil beliau adalah Raden Sahid. Dalam beberapa literatur, dieja sebagai Raden Said. Berhubung beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama. Sebut saja ada Lokajaya, Senok Malaya, Pangeran Tuban, Kidalang Sidabrangti, dan Raden Abdurrahman. Terkait akan asal-usul beliau, ternyata terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dan Jawa asli. Sementara pendapat lain yang didasarkan pada babat tanah Jawa mengungkapkan bahwa Sunan Kalijaga adalah orang Arab. Bahkan jika dirunut akan silsilah dari kakeknya, Sunan Kalijaga masih memiliki silsilah dengan Abbad bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam oleh guru agamanya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar Islam dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi beliau. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terbukti, beliau selalu menjadi pemimpin atau pencetus ide ketika tengah bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun, beliau tidak pernah merasa sombong dan tetap merasa rendah hati, sehingga disukai oleh teman-temannya. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun, yakni sekitar pertengahan abad ke-15 sampai akhir abad 16. Dengan demikian, beliau juga telah mengalami masa akhir dari kekuasaan Kerajaan Majapahit. Setelah itu, kami pun melanjutkan perjalanan kami yang keempat, yaitu berziarah menuju makam Habib Ahmad Pekalongan. Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atos dilahirkan di kota Hajren, Hadramaut, Yaman, pada tahun 1255 Hijriah. Pada masa kecilnya, beliau mendapat didikan langsung dari orang tuanya beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Thalib Al-Atos dan Asy-Syarifah Zainah Ahmad Al-Kaf dalam bidang agama. Kemudian, sehabis ziarah, kami pun berrekreasi ke beberapa tempat. Rekreasi pertama yaitu Lavatur. Lavatur berada persis di lereng Gunung Merapi. Dengan begitu, kami sepanjang perjalanan melihat banyak pemandangan yang luar biasa indah. Sungguh, kami para santri merasa ini adalah pengalaman yang sangat berarti. Buat kami tersadar betapa indah alam kita ini, jadikan kami selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, by the way, penonton udah bersyukur belum hari ini? Semoga kita selalu jadi manusia yang bersyukur setiap harinya. Amin. Saat melakukan perjalanan wisata Lavatur, kita juga dibawa mampir pada Museum Mini Sisa Hartaku. Objek wisata Lavatur Merapi yang bersejarah ini berada di Jalan Petung Merapi, Harjo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta. Museum ini merupakan bentuk nyata korban sejarah erupsi Gunung Merapi pada 2010 silam. Di Museum Sisa Hartaku ini, kita dapat melihat rumah milik seorang warga yang terkena dampak dari erupsi tanah tersebut. Ada juga jam dinding yang masih menunjukkan waktu terjadinya kejadian tersebut. Selain itu, ada berbagai perabotan yang tersisa, bahkan kerangka hewan peliharaan yang dimiliki oleh salah satu warga tersebut. Dengan mengunjungi Sisa Hartaku ini, kita akan belajar banyak hal. Kita dapat mengetahui bagaimana dahsyatnya ketika erupsi Gunung Merapi, dan juga kita dapat mengambil hikmah atas kejadian yang terjadi pada 2010 saat itu. Kita bergidik ngeri ketika melihat berbagai banyak
magma yang sudah terkena erupsi. Sehabis dari museum ini sisa hartaku, kami pun melihat sebuah batu alien. Batu alien merupakan tempat yang kita kunjungi pula ketika sedang melakukan perjalanan wisata Lavatur. Batu tersebut berbentuk menyerupai makhluk asing dari luar negeri. Wisata Museum Angkut ini terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Museum ini didirikan pada tanggal 9 Maret 2014 yang memamerkan berbagai jenis alat angkut dari seluruh penjuru dunia. Berbagai jenis kendaraan tradisional dan modern dapat dinikmati di museum dengan penataan latar belakang tempat di mana kendaraan tersebut berasal. Kami dimanjakan dengan ratusan kendaraan yang ditata dengan apik lengkap dengan informasi sejarah mengenai kendaraan tersebut. Objek wisata terakhir kita kali ini yaitu menikmati sunrise yang kagak biasa. Kenapa demikian? Kamu mau tahu? Nih biar aku kasih tahu ya. Kita ini menikmati sunrise atau disebut juga terbitnya matahari di Gunung Bromo. Ya, tentu jika kita melihat sunrise di sini, sungguh pengalaman yang sangat indah dan tentu luar biasa. Mudah-mudahan perjalanan rihlah ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-Mustaqimiyah, luar biasa, Allah Akbar. Sekali lagi Al-Mustaqimiyah.